Coba bayangkan, sebuah negeri kecil yang terletak di antara Eropa dan Asia. Sebuah negara tanpa laut, tapi penuh dengan pegunungan, danau biru yang tenang, dan sejarah yang lebih tua dari kebanyakan negara di dunia. Hari ini, kita berkunjung ke Armenia, negeri yang mungkin belum banyak kita dengar, tapi menyimpan banyak kejutan. Ibu kotanya bernama Yerevan, sebuah kota yang tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tapi juga pusat budaya dan sejarah. Kota ini adalah salah satu kota tertua yang terus dihuni di dunia, bahkan lebih tua dari Roma. Jalan-jalan di Yerevan dipenuhi dengan bangunan batu merah muda, taman-taman rindang, dan pemandangan indah mengarah ke Gunung Ararat yang legendaris. Negeri pegunungan. Armenia terletak berada di kawasan Kaukasus Selatan, berbatasan dengan Turki di barat, Georgia di utara, Azerbaijan di timur, dan Iran di selatan. Meski secara geografis terletak di antara Eropa dan Asia, secara budaya dan sejarah, dia punya ciri khasnya sendiri. Lebih dari 90% wilayah Armenia adalah daerah perbukitan dan pegunungan. Jadi jangan heran kalau hampir semua kota di sana seperti dibingkai oleh tebing dan bukit. Pernah mendengar Gunung Ararat? Gunung ini sangat penting dalam sejarah Armenia. Walaupun sekarang berada di wilayah Turki, Gunung Ararat dianggap sebagai gunung suci oleh masyarakat Armenia. Menurut legenda, ini adalah tempat di mana Bahtera Nabi Nuh mendarat setelah banjir besar. Kota Yerevan, ibu kota Armenia, hanya berjarak sekitar 50 km dari gunung ini. Puncaknya yang bersalju bisa terlihat jelas dari kota Yerevan. Momen yang paling indah adalah ketika matahari terbenam di balik Ararat. Armenia berada di dataran tinggi, rata-rata ketinggiannya sekitar 1800 mdpl. Jadi cuacanya bisa sangat ekstrim. Musim dingin yang menggigit dan musim panas yang sangat kering. Di antara tradisi dan modernitas, orang Armenia terkenal sangat ramah, hangat, dan bangga akan budayanya. Mereka punya identitas nasional yang kuat, serta sejarah yang panjang. Bahkan mereka adalah bangsa pertama di dunia yang menjadikan Kristen sebagai agama negara. Lalu bagaimana dengan bahasanya? Unik. Bahasa Armenia menggunakan alfabet sendiri yang diciptakan oleh Mesrop Mashtots pada abad ke-5. Huruf-hurufnya indah dan melengkung seperti kaligrafi. Masyarakatnya sebagian besar tinggal di kota-kota seperti Yerevan, Gyumri, dan Vanazor. Yerevan sendiri adalah kota penuh kehidupan dengan kafe-kafe kecil, taman, dan air mancur musikal di Republic Square. Namun, jangan bayangkan masyarakat Armenia hanya hidup dengan modernitas. Mereka sangat menjunjung tinggi tradisi keluarga dan adat istiadat, pernikahan, upacara, hingga festival panen. Semua dijalankan dengan penuh semangat. Adapun diaspora, mereka memiliki jumlah yang sangat besar. Diperkirakan hanya sekitar 3 juta orang tinggal di Armenia. Tapi lebih dari 7 juta orang Armenia hidup di luar negeri, seperti di Rusia, Prancis, Amerika Serikat, bahkan di kawasan Asia seperti Lebanon dan Iran. Mereka tetap terhubung lewat budaya dan identitas nasional. Lingkungan dan alam. Meskipun ukuran negaranya kecil, kurang dari 1/4 luas Pulau Jawa, Armenia punya kekayaan alam yang unik. Salah satu permata alamnya
adalah Danau Sevan, salah satu danau air tawar terbesar di kawasan Kaukasus. Letaknya sekitar 1900 mdpl, kadang disebut sebagai permata biru Armenia. Di musim semi, padang rumput di Armenia penuh dengan bunga liar, dan suara burung berkicau menyambut pagi yang cerah. Tapi di musim dingin, wilayah ini berubah menjadi negeri es yang sunyi. Di balik alamnya yang indah, ada juga tantangan lingkungan yang harus dihadapi negara ini. Karena wilayahnya berada di pegunungan, dengan sedikit hutan yang tersisa, deforestasi menjadi masalah yang besar di era pasca Uni Soviet. Maka dari itu, pemerintah dan komunitas lokal hingga saat ini masih aktif untuk melakukan reboisasi. Di balik wilayahnya yang terkurung daratan, atau bisa dibilang, tidak ada pantai di negara ini, masyarakatnya mampu menemukan cara lain untuk menikmati alam. Mereka mengandalkan sungai, danau, serta udara pegunungan yang bersih. Tantangan dan harapan. Sama seperti negara lain, Armenia juga punya tantangannya sendiri. Salah satu yang paling kompleks adalah konflik dengan negara tetangganya, Azerbaijan, khususnya terkait wilayah yang dikenal dengan Nagorno-Karabakh. Wilayah ini secara internasional diakui sebagai bagian dari Azerbaijan, tapi selama beberapa dekade terakhir dikuasai oleh etnis Armenia. Konflik meletus beberapa kali. Yang paling serius terjadi di 2020, hingga menyebabkan ribuan korban jiwa serta ketegangan yang masih belum benar-benar pulih hingga saat ini. Bayangkan, tinggal di negara yang dikelilingi negara-negara yang nyaris semuanya bermasalah dalam hubungan diplomatik. Dan itulah kenyataan yang harus dihadapi oleh Armenia. Namun di tengah ketegangan dan sejarah yang rumit, masyarakat Armenia tak pernah kehilangan harapan. Salah satu harapan besar mereka ada pada sektor pariwisata. Pariwisata di negara ini tumbuh perlahan tapi pasti. Banyak wisatawan dari Eropa dan Rusia datang untuk menikmatinya. Seperti biara-biara kuno yang dibangun di atas tebing. Jalur hiking di pegunungan yang memanjakan mata dan menenangkan jiwa, serta kombinasi antara alam spektakuler, budaya yang kental, dan harga yang terjangkau menjadikan Armenia sebagai hidden gem di kawasan Kaukasus. Di sisi lain, generasi mudanya juga aktif dalam mengembangkan startup teknologi, membangun komunitas yang kreatif, dan memperjuangkan nilai-nilai damai serta inklusivitas. Mereka menyadari bahwa masa depan Armenia tak bisa dibangun hanya dari kenangan masa lalu, tapi juga kolaborasi, inovasi, dan ketahanan. Negeri kecil yang mungkin tidak kita dengar setiap hari, tapi nyatanya menyimpan begitu banyak cerita. Dari pegunungan yang kokoh, danau biru yang damai, hingga masyarakat yang teguh menjaga warisan mereka. Mungkin sesekali kita perlu melihat peta dunia, perhatikan titik kecil bernama Armenia itu. Karena di balik ukurannya yang kecil, tersimpan kisah besar tentang ketahanan, budaya, dan keindahan alam yang luar biasa. Ingat, dunia ini terlalu luas untuk tidak kita kenali.